Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Siva Kamila. Di sini saya akan memaparkan materi sistem ekskresi pada manusia pada mata kuliah Fisiologi Tubuh Manusia semester 7. Di sini ada pengertian sistem ekskresi. Ekskresi adalah pengeluaran atau pembuangan zat-zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Zat-zat tersebut dikeluarkan dalam bentuk urin, keringat, dan gas pernapasan. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama ada gambar seorang anak sedang berlari. Kemudian ada hati, ginjal, paru-paru, dan yang terakhir orang yang sedang menahan buang air kecil. Selanjutnya ada organ ekskresi pada manusia. Pertama ada kulit. Kulit merupakan lapisan terluar yang membungkus tubuh kita, sehingga dapat merasakan suhu panas dan dingin, basah dan kering, serta senyawa-senyawa yang ada di dalam tubuh. Yang kedua ada paru-paru. Adalah organ ekskresi yang berperan dalam mengeluarkan zat-zat sisa dalam bentuk gas, misalnya karbon dioksida dan uap air melalui proses respirasi. Yang ketiga ada hati. Hati berperan untuk membuang urea, pigmen, empedu, dan racun. Hati juga merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh dan merupakan kelenjar detoksifikasi. Di dalam hati dapat mengekskresikan kurang lebih setengah liter empedu setiap hari. Selanjutnya ada ginjal. Ginjal atau ren berbentuk seperti biji buah kacang merah atau kara atau ercis. Ginjal terletak di kanan dan di kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh dorsal. Ginjal berjumlah 2 buah dan berwarna merah keunguan. Ginjal sebelah kiri terletak agak lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Selanjutnya ada mekanisme pembentukan urin. Di dalam ginjal terjadi rangkaian proses pembentukan urin. Proses ini melewati 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Yang pertama ada filtrasi. Filtrasi itu merupakan proses penyaringan darah pada bagian glomerulus. Pembentukan urin dimulai dari filtrasi oleh badan Malpighi. Pada badan Malpighi, glomerulus dikelilingi oleh kapsul Bowman. Zat-zat seperti air, garam, gula, dan urea yang terlarut dalam darah
yang masuk ke glomerulus disaring oleh simpai Bowman atau kapsul Bowman. Zat hasil penyaringan ini disebut urin primer atau filtrat glomerulus. Selanjutnya ada reabsorpsi. Adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan. Reabsorpsi berlangsung di sepanjang tubulus contortus proximal hingga lengkung Henle. Urin primer masih banyak mengandung zat yang bermanfaat bagi tubuh. Di dalam tubulus contortus proximal, zat yang masih berguna direabsorpsi atau diserap kembali oleh darah dari pembuluh yang mengelilingi tubulus. Oleh sebab itu, cairan yang terdapat dalam tubulus contortus mengandung kadar urin yang lebih tinggi, sehingga disebut dengan urin sekunder atau filtrat tubulus. Selanjutnya ada augmentasi, yaitu proses pengeluaran zat yang tidak diperlukan dan tidak dapat disimpan dalam tubuh. Augmentasi juga merupakan proses terakhir dari mekanisme pembentukan urin. Proses ini berlangsung di sepanjang tubulus contortus distal hingga tubulus collectivus. Pada tubulus ini, pembuluh darah melepaskan zat sisa yang tidak berguna serta menyerap kelebihan air, sehingga terbentuklah urin yang sesungguhnya. Selanjutnya, urin masuk ke tubulus collectivus, kemudian ke pelvis renis. Di pelvis renis ini telah terbentuk urin yang sesungguhnya. Kemudian ada gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama yakni hepatitis. Hepatitis itu merupakan proses peradangan pada jaringan hati yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan protozoa. Namun, pada umumnya disebabkan oleh virus hepatitis. Hepatitis yang disebabkan oleh infeksi virus menyebabkan sel-sel hati mengalami kerusakan sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian ada nefritis, yaitu kerusakan pada glomerulus akibat infeksi kuman. Hal ini dapat mengakibatkan urea dan asam urin masuk kembali ke dalam darah. Peristiwanya juga bisa disebut dengan uremia, yang dapat mengakibatkan penyerapan air terganggu sehingga terjadi penimbunan air di kaki yang disebut dengan contohnya ada di samping kanan. Selanjutnya ada diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau sering disebut juga dengan kencing manis, yakni suatu penyakit karena adanya gula di dalam urin. Kemudian
ada gagal ginjal, keadaan di mana tubulus tidak mampu lagi mengekskresikan ion sodium atau urea, dan akhirnya substansi ini terakumulasi dalam darah. Gagal ginjal terjadi karena infeksi bakteri, luka bagian luar, dan tekanan darah tinggi. Biasanya cara mengatasi penyakit gagal ginjal ini dengan melakukan hemodialisis atau cuci darah, kemudian transplantasi ginjal, Oke, mungkin cukup sampai di sini materi yang saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.